kita tetap bersahabat dengan Roh Kudus? Yang pertama, mari kita belajar untuk mendengarkan. Mendengar akan sesuatu dengan sungguh-sungguh, memasang telinga baik-baik dengan Roh Kudus atau untuk mendengar. Roh Kudus mendengar kita melalui doa, tetapi kita juga mendengarkan Roh Kudus melalui ketaatan. Bilang sama saya, ketaatan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Tim multimedia bangkit berdiri kita bersama-sama. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Oke. Ya, terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang taat. Pendeta ngerjain jemaat, mohon maaf Saudara. Tapi makasih buat ketaatan Bapak Ibu. Itulah ketaatan, di mana kita mendengar. Dan ketika kita mendengar itu kita mematuhinya. Walaupun ada yang bilang, ih gak jelas sekali khotbahnya, endingnya gak bagus sekali, tiba-tiba bangkit berdiri, gak jelas ini pendeta. Mungkin, atau mungkin di sana bilang, puji Tuhan cepat kelar khotbahnya, puji Tuhan. Mungkin jangan-jangan ini juga LED sudah ganti, PPT sudah hilang. Dia pikir sudah selesai. Terima kasih buat ketaatan Bapak Ibu. Itulah ketaatan kita dengan Roh Kudus. Dengar. Ketaatan berasal dari kata bahasa Inggris obedience. Dalam bahasa Latin ketaatan artinya abdire, mendengar seperti tadi Bapak Ibu. Tapi ternyata lawan daripada ketaatan adalah absurdus atau dalam bahasa sekarang absurd. Anak muda suka ngomong kayak gitu kan, absurd banget sih lu. Ketika hidupnya gak jelas, ketika kuliah gak kelar-kelar, ngomong gak jelas, kita akan ngomong absurd banget sih. Ternyata orang yang absurd, yang hidupnya gak jelas itu karena kenapa? Karena dia tidak dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Maka marilah mendengar dan taat. Dan roh itu, next Yohanes 16. Tetapi kalau roh itu datang, yaitu roh, dia yang menyatakan kebenaran tentang Allah. Kalian akan dibimbingnya untuk mengenal seluruh kebenaran. Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tapi mengatakan apa yang sudah didengarnya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Taatilah. Taatilah kalau Roh Kudus berbicara satu dalam hati kita. Taatilah. Bang susah, yes, tapi taatilah. Tapi bang saya selama ini hidup seakan-akan gak pernah ada intervensi daripada Roh Kudus. Impres dalam hati, hati-hati. Kalau hati kita gak punya lagi impresi, jangan-jangan hati nurani kita sudah mati. Karena sudah terlalu lama kita gak kasih ruang buat Roh Kudus berbicara dalam hidup kita.